Baik, selamat datang kembali dari sesi ISOMA atau istirahat salat dan juga makan di acara webinar FK Uner Goes Abroad. Kembali lagi dengan saya Sally sebagai Master of Ceremony, dan nantinya setelah ini akan ada materi lanjutan, yaitu akan dibawakan dan juga ditemani oleh moderator, ada Dr. Eti dan juga Mas Masrur. Selamat siang Dr. Eti dan juga Mas Masrur. Selamat siang. Selamat siang dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik kalau begitu monggo langsung saja dokter dimulai untuk memimpin acara diskusi pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memandu acara ini dari pagi hingga sampai jam segini ya, luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini, pada sesi kedua ini kita akan bersama-sama nanti mendengarkan paparan dan kita juga ada kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan pembicara-pembicara yang luar biasa hebat juga ya. Yang pertama ada uh, Abdul Khairul Rizky Purba Dokter, Magister of Science, spesialis farmakologi klinis, PhD. Kemudian juga dari Dr. Firas Farisi Alkaf, ya. Kemudian nanti yang terakhir akan ditutup oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi Konsultan. Jadi untuk acara sesi kedua ini saya nanti akan ditemani oleh co-moderator saya yang luar biasa. Wah, Mas Masrur ini ya, Kak Masrur. Iya, siap. Terima Selamat siang, kasih dokter. sudah dari pagi tadi juga sudah luar biasa ya, stamina-nya kuat menunggu, menjaga supaya webinar ini tetap berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita pada sesi pertama nanti yaitu akan disampaikan oleh Abdul Khairul Rizky Purba Dokter, Magister of Science, spesialis farmakologi klinik, PhD, tentang master atau PhD dan apa saja perbedaannya. Nanti sebelum Dr. Khairul sampai pada paparan, mohon untuk Mas Masrur membacakan kurikulum vitae beliau. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dokter Rekti sudah diberikan waktu. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dokter Khairul Purba. Dr. Hairul Purba merupakan dokter lulusan dari FK UNER yang dimana ditempuh selama 6 tahun pada tahun 2001 sampai 2007, kemudian melanjutkan studinya di Master of Science in Pharmacology and Therapy di Universitas Gadjah Mada, kemudian dilanjutkan lagi ke spesialis farmakologi klinik di Universitas Indonesia pada tahun 2012, dan kemudian dilanjutkan lagi di non-degree short course di Universitas Kyushu, Jepang, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di PhD in Medical Science di Universitas Medical Center Groningen, Universitas Groningen di Belanda. Kemudian di sini juga banyak sekali terkait experience yang sudah dapatkan oleh Dr. Khairul Purba, dan juga sekarang Dr. Khairul Purba merupakan anggota ID, anggota Keluarga Farmasi Indonesia, Perdavki, dan banyak hal yang lainnya. Dan tak lupa bahwa Dr. Khairul Purba juga sangat sering sekali menerbitkan jurnal-jurnal keilmiahan tentang farmakologi yang menjadi salah satu keahlian dari Dr. Khairul Purba itu sendiri. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Khairul Purba untuk memberikan materinya pada sesi kali ini. Terima kasih, Mas Sur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eti, selamat siang. Terima kasih, ini ada Prof. Budi ya. Prof. Budi, kemudian Dr. Romdoni, tadi ada Prof. Delvac sama Dr. Triyono juga ya. Baik, selamat siang semuanya, adik-adik juga ya, yang saya banggakan. Saya mohon izin untuk share screen.
Sampun slideshow nggih? Sudah slideshow, dokter? Sudah, baik, makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya diberi judul presentasinya adalah Master atau PhD. Apa saja perbedaannya? Mungkin nanti bisa sharing terkait dengan Master dan PhD lebih bebas lagi di dalam sesi diskusi nantinya. Baik, saya lebih familiar dipanggil Khairul ya. Silakan dipanggilnya Khairul. Saya farmakologi klinik di FK Universitas Erlangga. Baik, pertama kali saya mau sharing data. Jadi S2 sama S3 di Indonesia secara general gitu ya. Ini saya ambil dari Direktorat Jenderal Dikti tahun 2020 bahwa usia sarjana itu di antara 18 sampai 30 tahun. Ya ini saya dulu 17 tahun ya, masuk S1. Mungkin ya sekarang 17, 18 ya, adik-adik semuanya di sini masuk S1, kemudian sampai 30 tahun mungkin ada yang molor-molor mungkin ya 30 tahun. Kemudian di sini magister antara 25 sampai 40 tahun, doktoralnya 40 sampai 50 tahun. Nah ini FK UNER punya niatan ya, niatnya yang cukup mulia. Kalau bisa lebih dini ya, kami memperkenalkan adik-adik semuanya lebih dini agar punya semangat kalau bisa mengambil doktor sesegera mungkin gitu ya dalam usia-usia sekarang 20-an ya, agar lebih berkreasi nantinya, punya banyak waktu untuk berkreasi berkarya ya untuk negeri ini. Dan proporsinya adik-adik sekalian masih untuk dokter ini masih rendah di Indonesia, tidak 1% lebih, tidak sampai 1%. Ya, master sudah mencapai 4% atau 5%. Yang paling banyak memang sarjana ya, sarjana hampir 90%. Nah ini kami memperkenalkan pada adik semuanya kalau bisa lebih cepat ya untuk sekolahnya ya S1, S2 dan S3 dan cepat berkarya. Nah, kami ingin memperkenalkan lebih dini juga terkait dengan sistem yang ada di akademik dan profesi. Kita semuanya adalah dalam medical sciences background ya, di mana setelah S1 mendapatkan S.Cert gitu ya. Kemudian setelah itu internship atau dokter muda, koas ya. Setelah itu mendapatkan gelar dokter. Nah ini biasa ditempuh sekitar 5,5 sampai 6 tahun ya. Kemudian setelah itu bisa memilih antara master atau spesialis atau dua-duanya. Ya, master atau spesialis dua-duanya. Jadi kalau dokter ini profesi ini unik sekali, kita bisa memilih dua-duanya ya, master sama spesialis. Dan setelah master ini kita bisa mengambil S3 atau setelah SP1 ambil SP2 ya, subspesialis. Jadi lebih meruncing ilmunya dan lebih dalam. Ini adalah jalur akademik, itulah sarjana, master sama S3. Sedangkan jalur profesinya adalah dokter, SP1 sama SP2. Nah ini di Indonesia sudah ada undang-undangnya, sudah diatur terkait dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ya, KKNI, di mana ada poin-poinnya, level-levelnya yang nilai akademiknya setara dengan profesi atau vokasi gitu ya. Di sini ada jalur akademik, ada jalur vokasi, ada jalur profesi. Akademik di sini ialah S1, S2, S3, simple ya. Vokasi lebih banyak jenjangnya, S2-nya adalah S2 terapan dan S3 terapan. S3 terapan dari D4 ya, kemudian S3 terapan. Kalau profesi di sini kita levelnya kalau sudah dokter profesional ya, yaitu tenaga ahli nantinya. Nah, ini adalah nanti memetakan job position kita nantinya di ranah pekerjaannya ya. Ya ini adalah sudah dibuat kerangka sedemikian rupa. Jadi kalau ada adik semuanya kalau sudah S2 dan S3 sudah punya level yang sangat tinggi sebagai ahli. Ini adalah academic milestone ya, ada jalur akademik, ada jalur profesi. Jadi lama ya adik ya, adik-adik semuanya lama sekali ya. Ini bisa mencapai, saya waktu itu S1 2001, kemudian saya lulus 2007. Kemudian 2007 itu dokter ya, S.Cert-nya selesai 2005. 2007 saya dokter selesai,
kemudian saya ambil master 2010, selesai master 2012, 2012 setelah spesialis satunya adalah 2015, kemudian 2016 saya start S3, 2020 baru selesai. Nah ini 2001 sampai 2020 sekitar 20 tahun ya, dari sudah lama sekali. Kalau mau nambah spesialis 2 ya monggo nantinya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Ya, itu adalah perjalanan kalau mengambil semuanya. Baik, saya mau share bagaimana kuliah kedokteran di Eropa, khususnya yang pernah saya tempati ya, untuk S3 saya, yaitu di Belanda. Rata-rata kalau di Belanda, S1-nya adalah 3 tahun, ada semuanya. Ya, ada kelas Dutch, ada kelas English, dibedakan. Dan kelasnya itu nggak sedikit, banyak mahasiswanya. Ya, ini kelasnya. Mahasiswanya kalau untuk Dutch 200, yang untuk internasional ya 200 juga. Totalnya 400, banyak sekali. Kemudian setelah lulus mendapatkan gelar Bachelor Medical Sciences, ya. Kemudian setelah itu dia harus kalau mau mengambil MD, dia harus menempuh 3 tahun, dan ini harus dalam bahasa Belanda, ya. Tidak boleh harus mencapai levelnya adalah level B2. Kita juga ya kalau internship harus bahasa Indonesia ya. Kalau meskipun dia dari luar negeri, internship kalau mau touch dengan pasien harus dengan bahasa Indonesia ya. Nah mereka juga harus bisa bahasa Belanda di sana. Nah setelah 3 tahun ini tahun pertama internship atau koas di beberapa rumah sakit gitu ya, beberapa rumah sakit pendidikan juga. Kemudian tahun kedua juga rumah sakit di luar negeri biasanya, diminta ke luar negeri. Kemudian tahun ketiga seperti elektif, mereka harus mengerjakan suatu research project ya, dan itu setidaknya harus dipublikasikan juga. Nah, kenapa MD di luar negeri itu adalah master ya, dikualifikasikan sebagai master karena ada research project-nya di dalamnya pada tahun ketiga ini. Makanya kalau adik-adik semuanya di sini sudah MD atau dokter gitu ya. Kalau ke Jepang atau ke Belanda biasanya sudah levelnya S2, boleh lanjut S3 langsung. Karena mereka kurikulumnya adalah MD adalah harus research project. Ya beruntung adik-adik kalau di Universitas Airlangga ini sertifikatnya kalau untuk bahasa Inggris ada tulisannya medical doctor, ya medical doctor. Jadi dokter satunya, kalau bahasa Inggris ada medical doctor. Bagus banget. Kemudian kalau mau ambil spesialis di luar negeri itu tambah 4 sampai 6 tahun ya melalui training, termasuk GP itu adalah dokter umum ya, di sana dokter umum adalah spesialis 4 tahun di sana. Kemudian setelah itu mau mengajukan PhD boleh, atau MD PhD juga boleh, nanti saya terangkan. Ini biayanya yang tadi mungkin Prof. Delva juga sudah menyinggung ya, bahwa untuk internasional itu mahal ya biayanya, mahal sekali. Kalau untuk yang Eropa, European countries itu lebih murah, sangat murah sekali. Dan ini 20.000, ini 2.000 untuk non-EU, EU, untuk medicine and dentistry. Oke. Ya, berapa lama S2 dan S3? S2 itu rata-rata 1-2 tahun, ya, dan kebanyakan adalah kursus kuliah, ya, dan biasanya juga ada tesis di akhir. Namun untuk PhD itu tergantung negaranya. Kalau di US itu ada kuliahnya juga, ya, biasanya 2 tahun, kemudian dilanjutkan risetnya, mungkin totalnya 6 tahunan baru selesai. Kalau di Eropa ada yang by riset ya, jadi langsung meneliti dan kursusnya sesuai dengan risetnya. Jadi totalnya kalau di Eropa rata-rata 4 tahun. Beberapa negara juga ada yang 3 tahun. Nah, bedanya antara master sama doktor. Master ini karena terlalu kalau dibandingkan dengan doktoral lebih banyak kursusnya untuk master. Oleh karena itu lebih spesialis untuk beberapa
keilmuan, misalnya saya farmakologi gitu ya. Maka master programnya ya terkait dengan farmakologi yang begitu luasnya. Nah itu dibahas semuanya di master, dibahas di master ini. Kemudian kalau master program ini terkait dengan skills, knowledge, dan abilities, termasuk juga dengan hubungannya dengan komunitas, hubungannya dengan pekerjaan, itu adalah di master sini. Dan kebanyakan kursus ya kuliah, kalau mau melakukan penelitiannya tidak wajib. Mereka bisa melakukan laporan dari internship-nya, dan topiknya cukup luas. Kemudian ini career oriented, jadi diajarkan bagaimana nanti di dunia pekerjaan itu bagaimana. Itu untuk master program. Nah, doctoral program ini lebih fokus ke arah penelitian dan lebih ke spesialis penelitiannya, bidangnya. Karena saya farmakologi, kalau misalnya mau fokus ke anti cancer, lebih dalam ke anti cancernya. Kemudian banyak sekali training-training yang ditawarkan di doctoral program ini ya, sesuai dengan penelitian Anda. Jadi kalau misalnya saya harus publikasi, biasanya yang diwajibkan adalah writing course. Writing course Anda harus lulus. Kemudian biostatistik Anda harus lulus. Kemudian kursus untuk penelitian metodologi harus lulus. Ya, ada kursus penunjangnya juga, ya, yang lain-lain. Seperti misalnya sesuai dengan penelitian Anda, misalnya saya mau animal study, maka saya mau kursus animal handling, itu adalah research training di sana. Kemudian ada fellowship sama assistantship. Jadi PhD ini atau doctoral program ini didesain untuk menjadi seorang peneliti yang independen nantinya, peneliti independen. Jadi harus ngikut profesornya dulu, bagaimana profesor itu bertindak, bagaimana profesor itu melakukan penelitian. Belum independen sama sekali, belum. Tapi nanti kalau sudah jadi PhD, gelar PhD itu adalah, kalau kami itu menanyakan bahwa Anda bisa melakukan penelitian secara independen. Ya, jadi harus fellowship dan assistantship dulu dengan profesornya. Kemudian harus ada novelty untuk S3, ya, creating knowledge, baik itu konseptualnya, kemudian metodologinya, bisa memberikan novelty. Dan biasanya orientasinya ya ke akademik ya, jadi ya, kalau misalnya mau jadi profesor, minimal harus doctoral program. Ada istilah tesis sama disertasi, itu tidak perlu diskusikan lebih dalam ya, karena ini hanya suatu istilah saja ya, tesis sama disertasi. Kalau kita di Indonesia ini juga sama seperti di US ya, bahwa tesis ini untuk S2, jadi S2 setelah melakukan penelitian, laporannya dalam buku itu adalah tesis, sedangkan untuk S3 dissertation. Tapi kalau saya waktu di Eropa, waktu saya S3, profesor saya mesti menanyakan tesisnya mana gitu. Yang ditanyakan tesis. Tesis itu adalah untuk PhD degree di Eropa, ya, PhD degree. Jadi lebih ke original research itu tesis. Jadi kalau misalnya master mau melakukan original research, dia bilangnya tesis. Tesis itu lebih ke arah original research. Kalau dissertation lebih jarang, sangat jarang digunakan di EU maupun UK. Oke, ini saya contohkan ya struktur kurikulum, bahwa berapa lamanya itu bisa diatur ya sesuai dengan kualifikasi kita. Kalau misalnya S1 tadi 3 tahun ya dari semuanya, kemudian mau jadi 1, MD sama PhD. Tapi ini nilainya harus tinggi, IPK-nya harus tinggi ya, GPA-nya harus bagus gitu ya. Dia bisa double antara MD sama PhD. MD-nya ada master, PhD-nya juga ada. Teman saya bachelor sama MD PhD-nya ada program ya, dia sangat cerdas sekali. Itu 8 tahun totalnya, S1 sama MD PhD. Double, jadi MD-nya jalan, PhD-nya juga jalan. Waktu dia pelantikan MD-nya, 2 hari berikutnya dia defense untuk PhD-nya. Kemudian research master 2 tahun. Nah, adik-adik harus memilih ya master yang ada risetnya atau yang tidak. Biasanya kalau mau melanjutkan S3 itu profesornya minta yang ada risetnya. Dan alhamdulillah di Indonesia itu kalau mau ambil S2, S2-nya semuanya itu adalah riset ya, research program, research master. Dan tidak ada yang nggak research
yang murni course itu dia ada, semuanya riset, dan itu bisa lanjut ke PhD. Ya orang luar negeri mau, profesor-profesor itu mau merekomendasikan untuk melanjutkan ke PhD jenjang berikutnya. Tapi kalau tidak ada riset, tidak ada publikasi, biasanya masih nimbang-nimbang profesor ya. Jadi ada beberapa teman-teman juga di Eropa yang tidak ada risetnya, dia kesulitan untuk melanjutkan ke PhD. Ada regular PhD sini 2 tahun 2 tahun, mungkin nanti di UNER sudah ada ya, digodok ya nanti sama OITA mungkin insya Allah. Yang sudah jalan yang kalau untuk Belanda itu sama ITB biasanya. Jadi teman-teman yang di ITB itu 2 tahun, kemudian 2 tahun di Belanda. Setelah itu defense 2 kali. Jadi ujiannya 2 kali. Di Belanda sekali, di ITB sekali. Dapat 2 gelar. Sandwich PhD. Ini regular PhD yang saya lakukan ya, karena saya dari riset master atau MSc, dan saya melaksanakan PhD selama 4 tahun. Ya, untuk riset master harus ada risetnya. Ini academic environment. Tadi mungkin sudah Prof. Devat sampaikan juga ya. Ini benar-benar adanya. Ya, ini adalah suatu kondisi universitas yang berbasis riset. Jadi pasti ada riset institut. Kalau kami di sana Groningen di FK-nya itu ada 5 riset institut, ada PhD department. Jadi ada PhD department. Jadi karena PhD ini adalah promotor untuk peneliti. Penelitian di sana itu dipromotori oleh PhD-nya banyak sekali, dan profesor itu dia meng-hire PhD biasanya atau postdoc ya. Nah, kalau PhD kandidat ini biasanya kalau PhD-nya mampu diberi tambahan tugas untuk supervisi master students atau fellowships atau internship. Kalau ada adik misalnya di UNER ini yang dulu sempat banyak ya yang ke Groningen untuk internship gitu ya, ke anestesi atau ke urologi gitu ya. Itu ada beberapa PhD kandidat yang menghandle atau postdoc yang menghandle selama 3 bulan gitu ya. Menghandle. Kalau misalnya PhD bagus, kemudian mengambil postdoc, juga akan ditambahkan tugas gitu ya sebagai supervisi PhD candidate, master students, dan fellowships. Dan ini satu profesor biasanya punya satu topik penelitian gitu ya, satu topik penelitian, dan ini dalam satu riset institute. Ya, dan ini semuanya dikoordinasi oleh PhD department, ada sendiri PhD department. Ini promotornya penelitian. Ya, S3 itu 4 tahun ya, 4 years, not 4 years, bukan selama-lamanya, tapi 4 tahun. Dr. Khairul, waktunya kurang 5 menit ya. Siap, berarti. Ya ini, kita kalau S3 itu ada evaluasi, adik-adik semuanya ya, ada evaluasi, jadi jangan jalan-jalan dulu ya, kalau mau keluar negeri jangan jalan-jalan dulu, karena ada istilah go or not go, jadi lanjutkan atau tidak lanjutkan gitu ya, dan biasanya dinilai setiap tiap tahun. Kemudian ada penelitian-penelitian, dan goalnya adalah ini publikasi ya, minimal 2 publikasi dan 2 accepted baru bisa defense atau ujian ya, bisa defense. Dan ada kriteria cum laude. Cum laude ini tidak dinilai dari publikasinya banyak, tapi dinilai dari lamanya 4 tahun dan top tier jurnal ya, top tier jurnal. Oke, adik-adik, kita tahu suasana master dan PhD apa itu, perlu dipersiapkan ya, application form sesuai dengan yang diminta oleh universitas terkait, kemudian personal statement ya, kemudian academic recommendation LOA, ini memang betul adanya. Anda harus punya academic recommendation. Profesor-profesor itu akan menjawab, akan merespons orang yang dikenal gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda butuh rekomendasi, Anda cari orang yang dekat dengan profesor. Kemudian transkrip ya, CV, Anda harus siapkan CV, publikasi-publikasi ya, research proposal terutama untuk PhD atau yang master riset ya, English language proficiency, dan funding tentunya ya, funding. Nah, ini ya, kalau
kita masih bingung mau master atau PhD gitu ya. Kalau misalnya saya mau professional research ya untuk karirnya itu, tapi saya hanya stop, tidak mau jadi akademisi, master cukup ya. Kemudian kalau spesifik karir tertentu ya, master juga cukup dan bisa combine double degree, basic sama bachelor sama master. Kalau mau jadi profesor, mau concern ke penelitian, itu bisa mengambil PhD. Dan sekarang ada direct PhD ya, dari S1, doktor MD ya, langsung lanjut ke PhD. Mungkin itu ya. Oh ini terakhir. Ya, sebelum Anda mencari jurusan S2 maupun S3, pertimbangkan program penyetaraan ijazah dari Kemendikbud. Ya, Anda klik saja Google penyetaraan ijazah. Di sana ada yang sudah diverifikasi pencarian perguruan tinggi dan jurusan-jurusannya. Ya, jangan sampai ada universitas yang tidak dikenal oleh Dikti, tidak dikenal jurusannya, itu maka akan lebih rempong nantinya, akan lebih ribet nantinya. Ya, jadi harus Anda pertimbangkan penyetaraan dari Dikti ini. Ya. Ada sih punya yang saya tuju gitu ya, universitas yang saya tuju. Dan ini berapa jurusannya yang bisa diambil. Di sini ada jumlahnya. Anda bisa klik, bisa ada nama-nama jurusan. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Nanti atau sekarang bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Dr. Khairul ini. Jadi beliau ini kalau ditanya alma maternya mana, banyak alma maternya ya. Benar, Dok. Semua UI juga ya, UI juga. Iya, UGM Bro. juga ya. Udah, Bro. The best Benar, Bro. university di Indonesia sudah semua, Bro. Kecuali ITB belum. UI, UGM, UNER ya, luar biasa. Jadi terima kasih atas paparannya ya, Dr. Khairul, dan teman-teman mungkin ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Jadi beliau memberikan gambaran ternyata master dan PhD itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau bayangan saya dulu tuh, Dr. Eti, ya Bro, ngapunten, mohon maaf. Kalau saya presentasi 5-6 slide saja, nanti langsung diskusi sama-sama gimana ya? siap Ini Bro, saya monggo. sudah ada acara berikutnya yang sudah terlambat setengah jam Iya ya. Prof, yeah. Bisa, Sangat nggih? berkenan Prof. Nggih, Iya, monggo. monggo Prof, silakan. Baik, saya mohon share persilakan screen ya. Prof. Budi Santoso untuk melakukan presentasi dan paparan terkait Iya. topik yang akan disampaikan beliau pada kesempatan kali ini. Untuk itu mungkin sebelumnya silakan Mas Masrul untuk membacakan CV Prof. Budi Santoso ya. Kami persilakan Mas Masrul. Belum kelihatan ya ini ya? Sampun Prof, kelihatan. Oh, sudah ya? Sampun. Baik. Mas Masrul, Monggo, sudah siap Terus CV-nya? kurikulum PT-nya enggak usah, udah pada kenal semuanya. Siap Prof, monggo dilanjut Prof. Silakan Prof. Baik, Prof. Ya, Oke, Prof. ini saya nggak bisa melihat pesertanya ini, Dr. Eti. Siapa saja nih pesertanya, Dr. Eti? Banyak Prof, ada Banyak. hampir 90-an. Loh iya, ini kok 51 kok di saya ini. Loh ini Nah, 90-an Prof, 80 sekian. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Dr. Eti, yang sekaligus juga staf dekanat khusus Dr. Khairul Purbah. Saya lihat perjalanan panjang dari Dr. Khairul ini luar biasa. Hobinya sekolah. Dan adik-adik sekalian, yang saya senang sekali kalau sampai pesertanya ada 90-an sekian, itu menunjukkan bahwa ada suatu gambaran yang terkait dengan proses pembelajaran ke luar negeri nanti. Ya, ini saya sedang mengajak saja untuk berbicara dari sisi misi kita ini, kenapa sih kita ini harus sekolah ke luar negeri gitu aja.